Haleluya. Shalom. Teman-teman, karena ini sebenarnya dingin sekali, lebih baik kita mendekat dan merapat. Saya lihat teman-teman ada yang di belakang ujung sana, ada yang di sebelah sini, sedangkan tengahnya ini kosong. Apa boleh saya minta teman-teman untuk silakan pindah ke barisan yang tengah? Karena saya akan minta banyak hal buat saudara untuk lakukan kepada teman di sebelah kanan kiri saudara. Kasihan teman-teman saudara yang tidak ada teman kanan kirinya. Oke, 1, 2, 3, pindah. Ya, let's move. Isi dulu barisan yang tengah. Yes, isi dulu barisan yang tengah. Ya, ini kok malah pindahnya ke samping ujung situ. Pindah ke tengah. Teman-teman, depan ini bukan ruang Maha Kudus. Silakan masuk. Dari KL itu, ayo pindah. Ke tengah, supaya saya nggak noleh ke kanan kemana-mana. Ayo pindah, let's go. Karena kita aktif, bergerak. Pasukan Kristus di sebelah sini ini apa ini? Pindah, geser ke tengah. Nah, supaya saya mata memandang lurus ke depan, jangan duduk lagi, geser ke tengah. Isi depan dan belakang. Oke. Nah, diginikan lebih anget, guys. Lebih hangat, betul? Yes, karena kita mau berdepet-depetan ya. Ya, walaupun nenek bilang jangan berdekat-dekatan, tapi kalau dalam gereja itu enggak apa-apa teman-teman. Amin. Oke, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau cerita sesuatu dulu. Waktu saya berumur sekitar ya berapa ya? 10 tahun yang lalu. Itu berarti saya sekitar 13 tahun, 13-14 tahun. Baru itu SMP atau SD teman-teman? SMA. SMP, yes. SMP pada waktu itu saya masih imut dan luar biasa waktu itu ya teman-teman. Cuma waktu itu tinggi saya itu cuma 160-an gitu, gak nyampe gitu ya. Adik-adik saya itu yang cewek-cewek lebih tinggi daripada saya. Dan saya itu... Tapi berat badan saya itu hampir 80 kg. Jadi bisa dibayangkan ya saudara. Itu seperti pentol. Nah, jadi waktu itu saudara umur segitu 10 tahun yang lalu. Itu saya pergi ke sebuah supermarket bersama dengan papa saya. Dan waktu itu saya melihat suatu iklan di situ yang dinyatakan waktu itu barusan kita mau pindah rumah ke, sekitar 12-13. Pindah rumah ke rumah yang sekarang kami tinggali. Jadi selama kami mau tinggal itu ada transisi dari keluar dari rumah yang lama menuju ke dalam rumah yang baru. Dan transisi ini itu kami tinggal numpang di rumahnya Sukme atau Sukming, adiknya papa saya. Nah, adiknya papa saya ini rumahnya gak segede sekarang. Kamarnya dulu itu cuma 2. Dan jadi kami itu anak-anak itu ditumpuk. Yes, silakan masuk langsung duduk Josie. Nah, ditumpuk bersamaan langsung jadi satu itu kayak pindang ya teman-teman. Terus ada saya kayak pindang kecil Deborah gitu ya. Ada Chuyen sepupu saya, ada Lien, terus ada saya pindang yang agak gede. Terus ada yang kecil lagi gitu. Pokoknya berjejer kami semua, kaki itu selonjor keluar itu bisa keluar. Dan waktu kami menanti-nantikan rumah tersebut, kami harus menderita di dalam rumah tersebut dan saya nggak sabar. Bilang nggak sabar. Nggak sabar, saya nggak sabar. Dan akhirnya karena saya nggak sabar, saya pikir saya mau cari sensasi dan saya mau bikin sesuatu. Jadi akhirnya waktu saya pergi waktu itu ke supermarket dengan orang tua saya lihat, saya itu dulu agak obses ya. Rambut saya dulu itu sangat nggak seperti ini. Rambut saya itu kayak isak, kriwul gitu. Jadi rambut saya itu ikal begitu ya. Dan itu disisir itu sisirnya bisa patah. Siapa yang relate? Ah yes, bukan kamu lah, nggak mungkin. Nah, jadi itu sisirnya bisa patah saking kerasnya rambutnya itu. Dan waktu itu, nah saya berpikir gimana caranya supaya rambut saya ini jadi lurus. Nah, bagaimana caranya Tuhan supaya rambut saya menjadi lurus? Salahnya saya nggak tanya Tuhan. Saya tanya ke supermarket. Dan waktu saya pergi dengan papa itu saya lihat, ternyata iklan-iklan rebonding itu saudara, mereka dikasih sampo rambutnya. Terus setelah dikasih sampo, dicatok. Nah,
Tapi karena saya minta beli sampo sama papa enggak dibelikan, saya carilah sampo apa yang ada di rumah. Dan waktu itu di rumahnya Sukme yang ada itu Selsun Blue warna biru. Teman-teman ada di sini yang bermasalah dengan ketombe? Pindah ke enggak. Jadi enggak, ketombe enggak nular kok, kalau kutuan baru pindah. Nah, jadi Selsun Blue itu keras, teman-teman. Dia itu zincnya sangat tinggi dan dia bahannya keras. Terus saya dengan rambut saya yang lebat dan apa segala macam, waktu itu saya pakai itu sampo dan saya mau meluruskan rambut saya. Saya ambil catokan, tempel di depan dan agak lama, oke sekarang ditarik. Dan luar biasa saya keluar dari kamar mandi. Muncullah segitiga di sini, saudara. Kalau saudara pernah lihat khotbah saya yang sebelum-sebelumnya kalau saya bawa itu PPT-nya, saudara bisa lihat bahwa di foto SMP saya senyum di depan guru saya begini. Terlalu pede memang luar biasa, botaknya segitiga di sini, saudara. Dan saya menanti-nanti Tuhan kapan ini tumbuh lagi. Dan sekarang botaknya yang segitiga itu memecah jadi dua, saudara. Itulah namanya menantikan, saudara. Gak enak. Siapa di sini suka nunggu? Siapa sini yang suka nunggu? Oh, masa ada? Siapa di sini lebih gampang lah. Siapa di sini yang gak suka nunggu? Yang lainnya pembohong besar. Siapa di sini yang seneng ngantri? Kalau senang saudara yang seneng, saudara, ada waktu papa saya pergi ke Pontianak kemarin, papa saya makan di tempatnya namanya mie tunggu. Bukan itu namanya, cuma saking barisannya itu panjang, orang kasih nama itu namanya mie tunggu. Orang baru pesan, baru mau makan sudah masuk angin duluan. Nunggu itu enggak enak, amin. Menantikan itu tidak enak, betul? Sabar itu apa? Paling enggak enak. Pernah enggak teman-teman begini? Lagi marah nih ya, lagi marah. Lagi emosi. Dia katanya sama aku, tapi kok dia sama yang lain. Dosen ini kemarin halaman 2 sudah direvisi, sekarang ngerevisi halaman 3, balik lagi halaman 2 direvisi lagi. Dosennya siapa itu? Jangan sebut merek. Emosi kita dengan hal yang seperti itu, dan paling emosi itu kalau sampai ada teman yang tiba-tiba datang. Kita lagi marah nih ya, kita lagi emosi, kita lagi curcol gitu, curhat. Terus ada teman yang bilang, sabar, saat pintu itu tertutup, Tuhan membuka jendela. Saya bilang, mana jendelanya? Aku dorong kau keluar dari jendela tersebut. Sabar itu apa? Subur itu apa? Hah? Kok nggak nyambung? Sabar itu apa? Subur itu? Nggak ada yang tahu, 0 semua kalian, nggak lulus. Subur itu penuh dengan zat hara. Oke, nah kalau kita semua berpikir bahwa hidup kita ini bisa instan, kalau kita semua berpikir bahwa hidup kita ini maunya yang cepet-cepet saja, saudara-saudara, Anda akan selalu dikecewakan dengan yang namanya waktu. Momen-momen dalam kehidupan kita semuanya itu harus ada waiting time-nya. Semua restoran-restoran yang paling bagus, semua baju-baju yang paling keren, semua tempat atau hotel apa segala macam itu semua kalau udah ada apanya, ada waiting list-nya. Kalau sudah ada tempat di mana engkau harus menunggu. Hidup kita tidak akan pernah lepas dengan yang namanya menunggu atau menantikan sesuatu. Bagi saudara yang mencatat, mungkin 1 atau 2, atau enggak ada, ya. Kalau saudara mau lupa semuanya, ingatlah judulnya ini. Judulnya dari khotbah hari ini adalah In the Waiting. Belajar bahasa Inggris 1, 2, 3. In the Waiting. Ya, ojo in the waiting, bukan gitu ya saudara. In the waiting. Artinya apa? Di dalam penantian. Kenapa saya berpikir, ayo in the waiting itu, kenapa Tuhan kasih yang satu ini? Karena saudara, waktu saya pikir, hari ini adalah Harpitnas. Sebelum ada semua hari kejepit nasional yang lain, hari Sabtu dari tahun ke tahun itu sudah jadi hari kejepit nasional dari zaman ke zaman.
Hari Jumat, Jumat Agung. Hari Minggu, apa? Kalau yang nggak jawab iki Kristen berapa lama Pak? Hari Jumat, Jumat Agung. Hari Minggu, hari Jumat Yesus hari Minggu Yesus bangkit. Hari Sabtu, hari Jumat Yesus dikorbankan, hari Minggu Yesus dimuliakan, hari Sabtu. Sabtu suci. Terus sucinya itu apa maksudnya? Hah? Hari Sabtu itu apa? Ada apa di hari Sabtu itu? Lagi menantikan apa? Tuhan Yesus bangkit. Coba teman-teman bayangkan ya. Kalau teman-teman sekarang ini jadi para murid-muridnya Tuhan Yesus. Yang saking gak sabarnya, sampai berkali-kali berulang-ulang mereka bilang sama Tuhan Yesus, kapankah engkau akan memulihkan pada masa ini kerajaan bagi Israel? Mereka tanya, kapan Tuhan engkau akan memberikan apa yang engkau janjikan? Kapan Tuhan engkau akan melaksanakan apa yang engkau telah nyatakan? Tapi Yesus bilang, aku sesungguhnya anak manusia akan dikorbankan. Harus mati. Tapi pada hari ketiga ia akan bangkit kembali. Dan aku akan mendahului kalian ke Galilea. Tapi yang difokuskan, yang menjadi pokok pikiran dari umat atau dari murid-murid Tuhan Yesus adalah apa? Adalah kapan Tuhan? Aku cek ngenteni Tuhan. Aku tetap setia menunggu. Saudara, siapa di sini yang senang menunggu? Mana ada orang yang senang menunggu? Siapa di sini yang suka disuruh nunggu? Disuruh sabar dulu, tunggu sebentar. Dan beda dengan kita teman-teman. Murid-murid Yesus bukanlah orang-orang yang mengerti bahwa hari ketiga Yesus akan bangkit. Mereka sudah dibilangin sampai 4 kali sih, tapi mereka lupa. Lupanya kenapa? Mereka ditunjukkan dari tindakan dan tingkah laku mereka. Mereka lupa dan mereka tidak mengerti ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Dari mengerti bahwa Yesus memang harus mati. Dan pada hari yang ketiga akan terjadi kemenangan. Tapi mereka karena mereka tidak mengerti apa yang akan datang. Karena mereka tidak tahu hari depan, karena mereka tidak tahu besok akan terjadi apa. Di hari Sabtu mereka ngapain? Di teks-teks yang sangat terbatas. Dari apa yang murid-murid lakukan di hari Sabtu. Mereka sedih, mereka menyesal, mereka putus asa, mereka bersembunyi, mereka hidup dalam ketakutan. Dan teman-teman, teologi sistematika menunjukkan kepada kita bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu juga bisa dilihat sebagai perlambangan sebuah tipologi kepada kehidupan kita. Kita yang mati bersama dengan Kristus, pada satu hari lagi, satu hari nanti kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Teks demi teks teman-teman cari aja di Alkitab itu pengharapan. Dan teman-teman akan lihat begitu banyak teks, begitu banyak yang berbicara tentang datanglah segera. Oh Tuhanku, gimana lupa lagunya. Datanglah bawa aku masuk sana, lagu-lagunya yang kayak gitu teman-teman. Karena kebanyakan dari mereka hidup dengan pandangan kepada situasi dan kondisi mereka sekarang. Dan mereka tidak melihat bahwa apa yang akan terjadi itu sungguh luar biasa. Teman-teman, hari Sabtu waktu itu, saya yakin adalah mungkin Sabtu yang rasanya begitu lama sekali. Adalah sebuah hari Sabat yang begitu lama sekali. Pastilah mereka akan merasa sepertinya, apalagi yang akan saya lakukan. Dalam penantian, karena mereka nggak ngerti apa yang mereka nanti-nantikan. Mereka putus asa. Mereka bersembunyi, takut. Dan mereka tidak punya kuasa apa-apa. Padahal, hari Sabtu itu,
Saya tanya nih kepada teman-teman semua, hari Sabtu itu, apakah pembenaran oleh kematian Kristus sudah berlaku? Apakah perjanjian baru sudah diberikan dalam kehidupan mereka? Gak tahu. Apakah ada orang yang masuk ke surga, diselamatkan oleh kematian Kristus pada hari itu, hari kematian Yesus? Ada? Ada siapa? Orang yang disalibkan di sebelah saya, kagum dan luar biasa. Saya satu hari mau tanya sama si orang satu itu yang di sebelahnya Tuhan Yesus. Satu hari saya akan bertemu dengan dia. Dan saya akan tanya, kok bisa waktu itu kamu akhirnya langsung masuk surga? Toh kamu gak tahu apa-apa, kamu gak pernah masuk Diamond Generation, gak pernah masuk Diamond Community, gak ikut kelas bertunas, gak pernah pelayanan apa segala macam. Bling jeder mati langsung naik ke surga. Malaikat nyampe di atas tanya begini, loh ini kok bisa masuk? Ya, gimana ya, kok kayaknya rekormu ini, hidupmu ini gak bener. Saya tak tanya ya sama manajer, malaikat manajer. Dia cari malaikat manajer, terus dia datang lagi. Malaikat manajer tanya, Pak kayaknya ada kesalahan. Kok bisa ya Bapak masuk surga hari ini? Gak tahu, Bapak jelas gak dengan pembenaran oleh iman? Apa itu? Bapak tahu nggak tentang hukum-hukum Taurat dan mengikutinya? Kayaknya enggak deh. Terus kok bisa Bapak masuk? Karena saya ada calo Pak kemarin. Waktu Tuhan Yesus itu yang di samping saya itu ngomong bahwa saya bisa masuk. Itu orang yang pertama. Orang yang pertama yang tercatat diselamatkan oleh karena kematian Kristus. Jadi pembenaran oleh kematian Kristus itu sudah berlaku. Bilang berlaku. Jadi mereka ini sedang hidup dalam berlakunya perjanjian yang baru. Tapi karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, mereka khawatir, mereka takut, dan mereka tidak hidup dalam sukacita yang sebenarnya disediakan bagi mereka. Mereka nggak sadar teman-teman. Mereka tidak mengerti. Karena apa? Karena mereka tidak tahu. Mereka tidak percaya ada sesuatu yang menyelubungi mata mereka dari melihat bahwa apa yang akan terjadi hari esok adalah sesuatu yang luar biasa. Suatu kemenangan yang besar yang disediakan juga bagi mereka. Teman-teman, banyak dari kita hidup saat ini. Kita telah menerima penebusan Kristus oleh kematiannya. Kita sudah menerima perjanjian baru. Kita sudah tahu bahwa satu hari nanti langit akan terbelah dan Allah akan turun menjemput kita semua sekalian. Bila kita masih hidup. Dan satu hari nanti Allah akan membangkitkan semua orang yang pernah hidup. Dan dia akan menghakimi setiap hati. Dan kita yang percaya kepadanya, satu hari nanti kita akan berkuasa bersama-sama dengan dia di sorga. Tapi kita masih saja hidup sama seperti orang yang tidak punya pengharapan. You masih worried dengan semua hal-hal kecil yang sebenarnya cuma sejumput kecil dalam garis kekekalan yang Allah sudah rancangkan bagi kehidupanmu. You're so worried, engkau sangat-sangat khawatir dengan bagaimana apa yang akan aku makan besok, apa yang akan aku lakukan kemudian, kerja apa aku habis ini. Studi menunjukkan bahwa orang antara umur 23 sampai 25, umur-umur saya, itu menderita yang namanya quarter life crisis. Ono sing tahu gak? Quarter life crisis adalah di mana seseorang merasa bahwa dia apa sekarang? What am I gonna do? Orang-orang yang sudah lulus dari S1 mereka bingung habis ini ngapain? Cita-citamu yang dulu cukup jelas astronot, kamu sadar gak akan nyampe? Dan akhirnya engkau pusing. Bagaimana sekarang hidupku? Apa yang harus aku lakukan? Aku khawatir akan hari esok. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu memang teman-teman. Tapi kematian Kristus dan kebangkitannya itu bukan cuma 1 sampai 3 saudara. Kenapa kok Tuhan pilih hari Jumat?
Kenapa kok Tuhan pilih hari Jumat? Coba. Tidak apa-apa. Coba. Kasih tahu, nggak apa-apa. Tidak akan saya anggap melawan. Kenapa kok Tuhan pilih hari Jumat? Lebih tepatnya kenapa Tuhan pilih hari Minggu, wes? Kenapa kok Tuhan pilih hari-hari tersebut? Kenapa hari Jumat? Supaya bangkitnya pada hari Minggu. Oke. Kenapa hari Minggu? Pastor Jul ini kayaknya nggak pernah WPDA ya. Kenapa hari Minggu? Tepat pada hari Minggu itu adalah hari raya Paskah. Pesak, Passover. Passover itu apa? Guru sekolah minggu jawab, jangan bikin malu. Passover itu adalah mundur jauh ke Keluaran. Dan teman-teman akan menemukan pada hari itu Allah menurunkan sebuah tulah kematian anak sulung. Oh, luar biasa. Dan waktu itu malaikat pencabut nyawa itu jalan-jalan di daerah-daerah Mesir tersebut. Dan setiap orang yang mau selamat harus masuk ke dalam satu rumah. Dan mereka harus menyembelih seekor domba atau kambing. Lalu mereka ambil darahnya. Mereka harus toreskan itu di ambang pintu. Dan maut akan melewati, akan pass over, melewati mereka. Itu Pesak, itulah Paskah. Dan itu adalah lambang dari apa yang Yesus lakukan. Yesus dalam perjanjian baru satu kali untuk selama-lamanya menyatakan bahwa supaya kita diluputkan dari maut, supaya kita bebas dari yang namanya kematian, Allah telah menjadi kematian bagi kita. Allah mengambil dosa-dosa kita semua, menanggungnya di atas kayu salib, membawanya turun ke dalam kerajaan maut dan menghancurkannya. Dan kini teman-teman baca dalam Wahyu, Allah, Tuhan kita Yesus Kristus memegang kunci maut. Dan di atas batu karang pengakuan yang sungguh luar biasa bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah membangun gerejanya. Dan gerbang neraka, gates of hell, pintu neraka, kuasa maut tidak akan mengalahkannya. Itu, that is who we are. Itulah kenapa harinya hari Minggu. Tapi teman-teman jangan lupa, apapun yang ditulis dalam Alkitab itu penting. Sangat penting. Kalau teman-teman buka dalam Matius pasal yang ke-26, antara 26 dan 27, teman-teman akan lihat di paling atas, di pasal yang ke-27 itu ada pada hari setelah hari Sabat berlalu. Sabat. Sabat adalah hari di mana bangsa Israel diperintahkan oleh Allah untuk beristirahat. Mengkhususkan diri dengan Tuhan. Hari Jumat, hari kematian Kristus. Hari Sabtu, hari Nah, yang saya cari dari tadi itu hari Sabtu ini hari nyatakan bersama-sama Sabat. Dan hari ketiga itu Paskah. Sabat, setiap kali kita baca Alkitab, kita harus melihat kepada perjanjian lama untuk bisa mengerti apa dengan penuh apa yang terjadi di perjanjian baru. Sabat waktu itu bukan sesuatu yang nggak sengaja ditaruh di hari Sabtu. Bukan, Allah sudah punya rancangan ke depan. Allah sudah melihat jauh ke depan. Beda dengan kita. Kita tidak sabar menunggu karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Allah sudah tahu jauh ke depan. Allah menetapkan hari Sabtu, hari Sabat. Kenapa di hari Sabat? Apa yang terjadi hari Sabat itu? Hari Sabat adalah hari yang diciptakan untuk Tuhan atau untuk manusia? Untuk Tuhan atau untuk manusia? Betul, haleluya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Sabat dimaksudkan untuk manusia.
Kenapa? Karena bangsa Israel waktu Sabat pertama kali diajarkan oleh Allah, bangsa Israel itu keluar dari perbudakan, non-stop working, di mana mereka dieksploitasi, mereka dipergunakan, mereka diperbudak, dan pada hari Sabat itu Allah menyatakan, you rest, kamu beristirahatlah dan kamu tenang, kamu masuklah dalam hadirat Tuhan, nikmatilah pemeliharaan Tuhan. Perhatikan teman-teman, ini penting. Karena ini merefleksikan apa yang harusnya menjadi kehidupan kita. Momen di mana kita mati bersama, dengan Kristus. Adalah momen di mana waktu kita menyatakan Yesus Tuhan. Dan artinya hidup kita yang lama dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Tapi apakah kini engkau sudah menghidupi sepenuhnya dari apa yang Tuhan maksudkan bagi hidupmu? Belum. Kepenuhan dari apa yang Tuhan maksudkan adalah nanti waktu Tuhan Yesus turun kembali dan tubuh kita dimuliakan. Dalam Galatia dinyatakan bahwa kita mau keluar dari kemah yang lama ini. Tapi selama kita masih ada dalam kemah ini, kita berkeluh kesah, kita mengeluh. Karena apa? Identitas kita yang sebenarnya nggak cocok dengan casingnya. Teman-teman pernah mencoba memasukkan casing HP iPhone ke dalam HP Nokia? Nggak cocok, betul? Engkau diciptakan untuk kekekalan dan sorga. Rest bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan apa yang harus kita lakukan sekarang? Banyak orang yang seperti ini. Oh Tuhan, setelah itu sudah selamat ya. Oh Tuhan, datanglah segera, cepat datang, sudahlah. Angkat saja Tuhan, angkat. Supaya aku tidak menderita dalam dunia ini. Tapi you forgot di antara Jumat Agung dan kebangkitan Kristus. Di antara kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan nanti kita akan dibangkitkan kembali. Ada Sabat. Engkau diciptakan selama engkau hidup. Tidak untuk bersusah payah dan berjerih lelah. Engkau diciptakan untuk tinggal dalam margin. Menanti dalam kelegaan, menanti dalam peristirahatan, menanti dalam hubungan dengan Tuhan. That is what is meant for you. Allah menjadikannya sedemikian supaya engkau sampai satu hari nanti Tuhan akan datang kembali. Engkau hidup bukan dalam hari Senin, atau hari Selasa, atau hari Rabu, atau hari Kamis, bahkan hari Jumat. Tapi hidup dalam hari Sabat. Hidup dalam hubungan dengan Tuhan. Hidup dalam rest. Hidup dalam suatu penantian yang bukan karena menanti-nanti cemas, tapi karena pengharapan engkau tahu apa yang akan terjadi. Dalam Roma pasalnya yang ke-8. Ini ayatnya banyak tapi teman-teman perhatikan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Stop di sini dulu teman-teman. Anak-anak Allah ini siapa? Anak-anak Allah ini siapa? Saya nggak ngerti masuk lagi kelas bertunas. Siapa anak-anak Allah? Bilang saya anak Allah. Oleh Roh Kudus. Bilang oleh Roh Kudus. Yang tinggal dalam diri saya. Saya diadopsi. Menjadi anak-anak Allah. Di mana ayatnya? Ke atas. Itu di ayat 1 sampai ayat 17. Itu menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Makanya teman-teman, WPDA jangan cuma satu ayat. Baca setidaknya satu pasal. Oke? Nah, jadi kita ini
adalah anak-anak Allah. Tapi di sini dinyatakan bahwa sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kata dinyatakan ini dalam bahasa Yunaninya itu memiliki arti yang lebih mendekat dengan ditunjukkan atau di-reveal. Teman-teman pernah lihat sebuah grand revealing? Sesuatu lagi soft launching gitu ya. Saya pernah lihat teman saya, dia pacaran nih ya. Dia udah pacaran. Tapi pacarnya itu masih di soft launching dulu sebelum fotonya dimunculkan. Jadi fotonya itu udah mereka makan, tangannya dipegang. Cuma ditunjukin dikit-dikit doang. Tapi nanti satu hari akan diposting mereka berdua sambil kayak gitu gandengan tangan. Terus itu ngomong kepada kita semua, lu jomblo kasihan. Itu reveal, dinyatakan, dibuat kelihatan. Dibuat sepertinya inilah semestinya seperti ini. Jadi kita walaupun status kita adalah anak-anak Allah, apakah kita sudah sepenuhnya dalam apa yang Tuhan maksudkan buat kita? Belum, not yet. Itu yang dikatakan oleh para teolog-teolog perjanjian baru sebagai already but not yet. Sudah tapi belum. Kita sudah adalah anak-anak Allah, tapi belum dalam kepenuhan dari semua yang Allah mau nyatakan dalam kehidupan kita. Dan seluruh makhluk, artinya semua, sak kucing musa, anjing musa, tikus-tikus dikot, itu juga menantikan hari di mana engkau akan dimuliakan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang ayat 22, segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Artinya apa? Dibebaskan dari tubuh ini yang sudah dikasih toner gak tumbuh-tumbuh ini. Dibebaskan dari tubuh ini yang sudah dikasih lotion gak putih-putih. Pembebasan dari tubuh ini yang kalau gak mandi 1 hari aja udah bau. Pembebasan dari tubuh ini yang sepertinya seperti menahan kita. Pembebasan juga dari daging yang menarik kita terus ke dalam dosa. Semua makhluk menantikannya. Ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Bagaimana kamu bisa mengharapkan sesuatu yang sudah kamu punya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, kita menantikan dengan tekun. Kata-kata ini kok unik ya? Harapan terhadap apa yang tidak kita lihat. Apa itu? Iman. Itu kenapa dinyatakan orang benar akan hidup oleh iman. Bukan hidup oleh superpower. Bukan hidup oleh sesuatu yang luar biasa yang membuat kita kebal dengan semua permasalahan di dunia ini. Tapi hidup dalam pengharapan akan apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya bahwa satu hari nanti aku akan bebas dari tubuh yang gak jelas ini. Dan aku akan menerima tubuh kemuliaan sama seperti Kristus. Amin. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang melidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa saudara? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Luar biasa. Engkau diadopsi, Yesus jadi yang sulung, kita jadi yang bocil-bocilnya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, bilang saya. Mereka itu juga dipanggilnya, bilang saya dipanggil. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, bilang saya dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya, bilang saya dimuliakan.
Dan itu apakah sekarang? Iya. Already but not. Apakah sekarang? Apakah nanti? Oh. Sekarang dan juga nanti. Already but not yet. Sudah tapi belum. Jadi apakah itu terjadi sekarang? Iya, itu terjadi sekarang. Bilang yes. Apakah itu juga akan terjadi nanti? Bilang yes. Tuhan akan memenuhkan semuanya ini pada satu hari nanti. Dinamanya pada akhirnya yang dalam Alkitab disebutkan sebagai pleroma. Pleroma itu seperti begini. Gelas diisi dengan air sampai saking penuhnya. Kalau debu aja mendarat di gelas tersebut, dia akan tumpah. Nanti pada kesudahan segala sesuatu, kita akan menerima sesuatu yang luar biasa. Nanti di hari Paskah yang kita akan rayakan, kita akan merasakan apa? Kita akan hidup dalam semua yang Tuhan sediakan buat kita. Dan aku tahu teman-teman sebagai kaum muda, teman-teman tidak terlalu banyak mengerti tentang khotbah yang seperti ini. Karena jarang dikhotbahkan. Khotbah teman-teman kebanyakan adalah apa? Apa yang kita harus lakukan sekarang, hidup sekarang. Padahal kunci untuk hidup dengan benar sekarang adalah tahu apa yang akan terjadi nanti. Bagaimana engkau bisa berharap dengan benar? Bagaimana engkau bisa hidup dalam identitasmu yang sebenarnya kalau engkau tidak tahu bahwa satu hari nanti engkau akan menghidupi kehidupan yang sejati bersama-sama dengan Tuhan. Engkau tinggal dalam Sabat, tapi engkau tidak menikmati Sabat tersebut. Engkau menantikan Paskah in the waiting, dalam penantian tersebut. Tapi engkau tidak menikmati penantian tersebut karena engkau tidak tahu, tidak sadar akan apa yang akan Tuhan lakukan di masa yang akan datang. Saya mau kasih tahu sama teman-teman. Engkau bukan warga negara dunia ini. Tapi kewarganegaraan kita adalah apa? Di kerajaan surga. Amin. Kita diciptakan bukan untuk dunia ini. Kita diciptakan untuk kekekalan bersama dengan Tuhan. Dan kenapa kita hari-hari ini, kenapa begitu banyak dari kita? Yang barusan saya kasih tahu, pertama alasannya antara nggak tahu bahwa satu hari nanti ada pengharapan yang luar biasa. Atau engkau sudah tahu, engkau sudah dengar, tapi engkau tidak percaya. Apa sih yang saya khotbahkan? Apa sih yang saya nyatakan? Khotbah yang sangat simpel yang anak sekolah minggu pun dari kecil sudah diajarkan. Satu hari nanti, waktu kamu mati, waktu Tuhan Yesus datang kembali, engkau akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Amin. Engkau akan memerintah bersama dengan Dia. Amin. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa dengan surga nanti. Kadang-kadang kita lupa kita hidup untuk hari ini. Kita hidup untuk hari ini. Kita memandang kepada esok hari dengan kekecewaan. Kita memandang kepada esok hari dengan semua kekhawatiran. Karena kita tidak tahu ujungnya nanti jadi seperti apa. Tapi kita sering sekali hidup dalam apa? Berulang-ulang kita hidup dalam keputusasaan. Diulang dengan keputusasaan. Diulang dengan keputusasaan. Capek gak sih hidup seperti itu? Jadi teman-teman, ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapa yang akan hukum kita? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malam menjadi pembela bagi kita. Saya undang pemain musik maju ke depan.
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Coba saya tanya sama teman-teman, siapa yang akan memisahkan engkau dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nothing can separate you from the love of God. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Dan saat kita hidup hari ini, dalam penantian akan apa yang Tuhan mau kerjakan, dalam penantian akan satu hari nanti, aku akan menerima semua yang Tuhan sudah janjikan. Apakah engkau hidup seperti orang-orang yang memandang kepada masa depan dengan yakin, aku mungkin tidak tahu akan hari esok, tapi aku tahu kasih Allah akan selalu beserta dengan aku. Amin. Jadi saya tanya kepada teman-teman sekarang. Memang tidak ada orang yang suka menunggu. Tapi menanti adalah sebuah bagian yang pasti selalu ada dalam kehidupan kita. Jangan tunggu teman-teman nanti sudah tua dan renta baru teman-teman memikirkan tentang nanti di surga, nanti. Padahal sebenarnya engkau bisa menghidupi apa yang Tuhan sudah berikan hari ini. Kalau engkau tahu bahwa kasih Allah itu tidak pernah meninggalkan engkau, apakah engkau akan khawatir untuk hari esok? Apakah engkau akan hidup sama seperti para murid-murid yang sudah dibilang berkali-kali bahwa aku akan bangkit? Mereka gak percaya. Dan teman-teman, engkau sudah tahu bahwa satu hari nanti kita akan hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Tapi kok hidupmu gak cocok? Perspektifmu sementara. Engkau menginvestasikan waktumu dan hidupmu untuk hal-hal yang fana, padahal kita diciptakan untuk kekekalan. Engkau kecewa dengan hal-hal yang kecil, yang sebenarnya hanya sesuatu yang sangat kecil dibandingkan dengan kekekalan bersama dengan Tuhan. Hidupmu hidup dalam penantian yang fana, padahal kita punya tujuan yang kekal. Tundukkan kepalamu teman-teman. Sekarang renungkan teman-teman. Apakah engkau tidak tahu? Ataukah engkau tidak menghayatinya? Apakah engkau tidak tahu ataukah engkau tidak mempercayainya? Bahwa satu hari nanti aku punya pengharapan yang sungguh. Coba lihat hidupmu teman-teman. Apakah engkau hari-hari ini kecewa dengan hal-hal yang sebenarnya insignifikan di hadapan Tuhan? Apakah engkau memusingkan tentang apa yang engkau akan pakai besok? Apa yang engkau akan makan besok? Padahal Allah sudah menyatakan tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Kalau engkau hidup dalam perspektif kekekalan, hidupmu akan berbeda. Engkau tidak akan terlalu pusing dengan hal-hal yang duniawi. Engkau akan mencintai Tuhan.
Engkau akan mencari mereka yang masih hidup, yang tuannya adalah perutnya sendiri, yang ujungnya adalah kebinasaan. Kalau engkau hidup dalam pengharapan akan kekekalan yang sudah disediakan Tuhan dalam kehidupanmu, engkau akan membagikan pesan tersebut kepada semua orang yang engkau temui. Jadi apakah engkau hari-hari ini khawatir? Apakah hari-hari ini engkau tidak percaya atau engkau tidak tahu bahwa tidak ada satupun hal yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Bahwa dalam penantian ini pun Allah berserta dengan kita. Amin.